Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi pada semester ini. Dan perkenalkan nama saya Andi Irmawati Saleh dengan NIM 210305500004 dari Prodi Gizi kelas D. Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Faktor Resiko Kejadian Stroke di Rumah Sakit. Jurnal ini termasuk dalam jurnal keperawatan yang ditulis oleh Fepi Susilawati dan juga Nurhayati HK dan dipublikasikan pada tahun 2018. Adapun outline-nya yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian, kelima pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, sebelum kita masuk ke latar belakang, saya akan mendisklaimer apa sih itu penyakit stroke. Nah, stroke adalah penyakit atau gangguan fungsional otak yang terjadi karena terhambatnya pembuluh darah pada aliran darah yang membawa darah menuju otak. Nah, latar belakang pada jurnal ini yaitu kejadian stroke itu setiap tahunnya selalu meningkat. Nah, di negara Eropa tercatat terdapat sebanyak 650.000 penderita penyakit stroke, sedangkan di Indonesia sebanyak 800 sampai 1.000 penderita yang menjadi penderita penyakit stroke. Nah, Indonesia ini sendiri menjadi negara penyumbang insiden stroke terbesar di negara Asia. Di Lampung, prevalensi stroke yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan sebanyak 3,7%, sedangkan yang berdasarkan gejalanya hanya sebanyak 5,4% menurut data dari Riskesdas tahun 2013. Sedangkan di Rumah Sakit Maijen HM Riyacudu tercatat pada tahun 2014 terdapat sebanyak 167 penderita penyakit stroke dan di tahun 2015-nya sebanyak 221 penderita penyakit stroke. Nah, adapun penelitian dari jurnal ini untuk mengetahui faktor resiko kejadian stroke. Nah, dalam penelitian di jurnal ini ada 5 yang menjadi variabel faktor resiko penyakit stroke. Yang pertama ada umur, kedua makanan, ketiga jenis kelamin, keempat tempat tinggal, dan juga yang terakhir adalah trigliserida. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan populasi seluruh penderita stroke dan juga sampelnya berjumlah 96 orang yang telah dilakukan menggunakan pembagian kuesioner. Nah, analisis datanya ini dengan Chi-square alpha 95% dan juga uji regresi logistik dengan bantuan software komputer. Adapun hasil penelitian pada jurnal ini, yang pertama ada analisis univariat dan yang kedua ada analisis bivariatnya. Nah, di jurnal yang pertama yang dianalisis univariatnya di sini ada faktor resikonya di sini ada 6, terdiri jenis stroke, trigliserida, jenis kelamin, umur, makanan, dan juga tempat tinggal. Dapat dilihat bahwa sebanyak 55 responden yang mengalami stroke dengan jenis stroke hemoragik, sedangkan yang mengalami jenis stroke non-hemoragik sebanyak 44 responden. Nah, untuk responden yang mempunyai trigliserida tinggi dengan angka di atas atau sama dengan 200 mg desiliter itu sebanyak 61, sedangkan untuk responden yang mempunyai trigliserida normal atau berada di rentang angka 150 sampai dengan kurang dari 200 mg per desiliter itu sebanyak 36 responden, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang
Dan untuk responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 45 orang, responden yang mempunyai umur lebih dari sama dengan 55 tahun sebanyak 61 orang, dan untuk responden yang berusia di bawah 55 tahun itu ada sebanyak 35 orang, dan untuk responden yang mengonsumsi makanan yang beresiko kejadian stroke itu sebanyak 52 orang, sedangkan yang mengonsumsi makanan yang tidak beresiko kejadian stroke itu sebanyak 40 orang. Dan responden yang mempunyai tempat tinggal di daerah kota sebanyak 43 orang, sedangkan responden yang tinggal di daerah desa sebanyak 53 orang. Nah, untuk di tabel yang berikutnya ini ada analisis bivariat. Di sini variabel yang digunakan hanya 5, hanya trigliserida, jenis kelamin, umur, makanan, dan juga tempat tinggal. Dapat dilihat bahwa dikatakan yang memiliki hubungan untuk menjadi faktor risiko kejadian stroke itu ketika angka p-value-nya itu di bawah 0,05. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang mempunyai angka p-value di bawah 0,05 itu adalah variabel jenis kelamin dan juga variabel makanan. Sedangkan variabel trigliserida, jenis kelamin, umur dan tempat tinggal itu tidak mempunyai hubungan untuk menjadi faktor risiko terhadap penyebab stroke karena mereka di atas angka p-value-nya yaitu 0,05. Nah, untuk trigliserida di sini dia punya p-value-nya sebanyak 0,2, jenis kelamin 0,03, umur 0,4, makanan 0,00, sedangkan tempat tinggal 0,4. Oke, next ke pembahasan. Nah, di sini stroke ini banyak diderita oleh jenis stroke yang banyak diderita oleh responden yaitu stroke hemoragik. Stroke hemoragik sendiri adalah stroke yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan membuat darah yang dialirkan ke otak itu tidak bisa terbawa ke otak. Sedangkan stroke non-hemoragiknya hanya sebanyak 41 orang. Kejadian stroke ini disebabkan karena tingginya kadar trigliserida yang umumnya diderita responden yang berada di rentang angka di atas 200 mg per desiliter. Dan juga disebabkan oleh faktor makanan yang beresiko seperti mengandung lemak. Contoh makanannya itu bakso, sate, santan, gorengan, dan juga minyak goreng yang digunakan lebih dari 3 kali. Sedangkan untuk trigliseridanya didata bahwa yang mempunyai trigliserida tinggi atau di atas 200 mg per desiliter itu sebanyak 61 responden. Nah, trigliseridanya tinggi ini rata-rata dikarenakan faktor makanan dan juga gaya hidup. Next ke jenis kelamin. Nah, yang paling banyak penderita stroke itu adalah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang, sedangkan untuk wanita hanya sebanyak 45 orang. Umumnya karena laki-laki ini sering merokok dan juga mereka mempunyai aktivitas yang lebih berat. Untuk variabel berikutnya ada tempat tinggal. Tempat tinggal ini terdata dari hasil penelitian mayoritas sebanyak 53 orang bertempat tinggal di daerah desa. Sedangkan untuk variabel umur, penderita stroke yang menjadi responden penelitian yang berumur di atas 55 tahun sebanyak 59%. Nah, umur ini adalah umur di mana organ-organ tubuh mengalami penurunan fungsi seperti sistem pembuluh darah dan pembuluh darah akan menipis sehingga menjadi rapuh.
Variabel terakhir adalah variabel makanan. Hasil penelitian mendapatkan data bahwa makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang berisiko, orang-orang yang mengonsumsi makanan yang berisiko itu sebanyak 52 orang, sedangkan responden yang mengonsumsi makanan tidak beresiko untuk menjadi penyebab penyakit stroke itu hanya sebanyak 44 orang. Rata-rata jenis makanan yang dikonsumsi dari hasil wawancara itu seperti daging, makanan gorengan, dan juga akibat pola konsumsi makanan seperti pengolahan minyak goreng yang dipakai lebih dari 3 kali. Selanjutnya, kita sampai ke bagian kesimpulan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa dalam penelitian di jurnal ini, yang mempunyai hubungan atau yang menjadi faktor resiko kejadian penyakit stroke itu hanya dua, yaitu jenis kelamin dan juga umur karena mempunyai nilai p-value di bawah 0,05. Sedangkan tiga di antaranya tidak mempunyai hubungan untuk menjadi kejadian penyakit stroke. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu untuk menyikapi pergeseran pada berbagai faktor risiko penyakit, umumnya hendaklah perawat dapat melakukan upaya promotif dan preventif atau pencegahan, terutama tentang gaya hidup dengan melakukan kegiatan nyata di masyarakat secara berkelanjutan. Contohnya bisa dengan melakukan kegiatan kunjungan keluarga untuk mendukung program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga atau singkatannya PISPK, dan juga bisa dengan kegiatan deteksi penyakit dini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.